Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Suci Handayani dari SMA Negeri 2 Bondowoso, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 244. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.4 mengenai koneksi antar materi dan budaya positif. Keterkaitan dalam modul 1 dimulai dari modul 1.1 mengenai filosofi KHD, modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, dan modul 1.4 mengenai budaya positif. Pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Berikut keterkaitan modul 1.1 dan 1.4, yaitu keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Budaya positif di sekolah dapat ditumbuhkan dengan menciptakan kegiatan-kegiatan yang berpihak pada murid, dan motivasi intrinsik yang dibangun melalui segitiga restitusi dapat menebalkan kodrat baik pada murid yang akan menuntun mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Keterkaitan modul 1.2 dan modul 1.4 yaitu keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah guru penggerak mampu menciptakan terwujudnya budaya positif di sekolah melalui kekuatan nilai dan peran guru penggerak yang dimiliki, serta dukungan dan kolaborasi semua warga sekolah untuk menciptakan suatu keyakinan kelas atau sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Selanjutnya adalah keterkaitan modul 1.3 dan modul 1.4, yaitu keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila, sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusun berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yakni berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif, di mana budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri. Hal tersebut sesuai dengan visi guru penggerak, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berikut adalah refleksi saya mengenai modul 1.4. Yang pertama adalah sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul 1.4. Pemahaman saya terkait konsep-konsep inti di modul 1.4 antara lain mengenai disiplin positif, di mana disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri serta menanamkan motivasi intrinsik pada anak. Selanjutnya adalah konsep 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu terdiri dari kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan merasa ingin diterima, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, serta kebutuhan akan penguasaan. Konsep selanjutnya adalah 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri serta nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia, motivasi yang pertama dan yang kedua merupakan motivasi eksternal, sedangkan motivasi yang ketiga adalah motivasi internal. Sedangkan tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Konsep selanjutnya adalah konsep hukuman dan penghargaan. Kedua konsep tersebut adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, hukuman dan penghargaan harus dihindari. Konsep yang kelima adalah mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang disepakati bersama dan berpihak pada kebutuhan murid dan dapat menuntun murid melakukan disiplin positif di kelas. Konsep selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol terdiri atas posisi pembuat rasa bersalah, yang kedua posisi penghukum, ketiga posisi teman, keempat posisi pemantau, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Di mana posisi manajer adalah posisi yang paling ideal, karena di posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Konsep yang terakhir adalah konsep segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah upaya agar peserta didik bisa berproses dalam memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Segitiga restitusi terdiri dari tiga tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tujuan dari segitiga restitusi sendiri adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah, adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal yang menarik setelah mempelajari modul 1.4 adalah pada teori motivasi, di mana saya selalu memberikan penghargaan kepada siswa yang mendapatkan nilai sempurna pada saat ulangan harian. Dan ternyata di luar dugaan saya, apa yang saya lakukan berdampak kurang baik terhadap murid. Refleksi yang kedua adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Perubahan yang saya alami setelah mempelajari modul 1.4 adalah perubahan pada posisi kontrol yang semula saya berada pada posisi penghukum dan posisi teman. Saya mencoba memperbaiki posisi saya menjadi posisi manajer dalam mengatasi masalah murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Refleksi yang ketiga adalah pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik lingkup kelas maupun sekolah Anda. Pengalaman saya dalam penerapan konsep-konsep inti adalah sebagai wali kelas. Saya menangani siswa yang belum tuntas pada mata pelajaran tertentu. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi untuk menanganinya, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Refleksi yang keempat adalah bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang dan termotivasi untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi kasus indisipliner siswa. Refleksi yang kelima adalah, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki?
Menurut saya, hal baik yang sudah ada di kelas dan lingkungan sekolah adalah disiplin positif dan keyakinan kelas yang disusun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung posisi penghukum dan posisi teman menjadi posisi manajer. Refleksi yang keenam adalah sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang dan apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya memposisikan kontrol sebagai posisi penghukum dan posisi teman. Saat itu, perasaan saya merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid, walaupun hasil yang didapat kurang maksimal. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Saat itu, saya merasa sangat tenang dan mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Refleksi yang ketujuh adalah sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap manakah yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi, walaupun tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta murid melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara murid itu sendiri. Refleksi yang terakhir adalah, selain konsep-konsep dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam penerapan budaya positif adalah kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, serta masyarakat luar. Karena budaya positif akan terbentuk dan mengakar kuat jika dimulai dari rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Demikianlah pemaparan mengenai koneksi antar materi modul 1.4. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkirkan egomu, oh